Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus untuk segala bangsa. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dan dilahirkan dari keturunan bangsa Yahudi. Sebagian orang berkeyakinan bahwa Yesus hanya diutus untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi di dalam pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa Yesus telah melayani dan menyembuhkan orang-orang yang bukan dari golongan Yahudi. Alkitab menuliskan peristiwa di mana Yesus menyampaikan kabar baik pada seorang wanita Samaria. Yesus juga pernah menyembuhkan anak dari seorang wanita keturunan Yunani. Jadi, Tuhan Yesus datang untuk segala bangsa. Yesus berpesan kepada para rasul agar mereka pergi memberitakan Injil sehingga bangsa-bangsa bertobat dan mengenal Tuhan yang benar. Ketika Rasul Petrus tiba di Yerusalem, dia menceritakan tentang pelayanannya dan bagaimana Kornelius, seorang bangsa asing, telah bertobat dan menjadi umat pilihan Tuhan. Dan itu membuat para rasul pun bersukacita. Sungguh Injil keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Dari kisah pelayanan Rasul Petrus ini, kita dapat memahami bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua orang. Rintangan yang menghadang memang ada. Namun semua itu tak dapat memadamkan api penginjilan di dunia ini. Bahkan semakin dihambat, justru semakin dahsyat kuasa Tuhan bekerja di dalam penuaian jiwa-jiwa. Saat ini, melalui kemajuan teknologi dan kecanggihan dunia informasi, kita dapat melihat percepatan perkabaran Injil di mana-mana. Wilayah dan bangsa yang tadinya sulit untuk dijangkau, kini mereka dapat mendengar Injil Kristus. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang menantikan kita. Mari luangkan waktu dan tenaga kita untuk terlibat dalam perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Ada beberapa cara agar kita masuk ke dalam proyek Tuhan ini. Di antaranya, dengan bergabung dalam kegerakan doa. Melalui kegiatan doa di gereja, kita bersehati mendoakan keselamatan bangsa-bangsa. Kita juga dapat memakai media sosial untuk menyampaikan kabar baik. Bahkan melalui keuangan, kita mendukung pekerjaan Tuhan. Dan ingatlah, jika Tuhan memakai kita, jangan kita merasa kita hebat. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak terima pujian dan kehormatan. Inilah firman Tuhan yang menjadi doa kita, bahwa setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari saudara, satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah memakai Rasul Petrus untuk memberitakan Injil kepada seorang Kornelius. Kami juga mau Tuhan untuk dipakai menjadi alat-Mu memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang, menjadi berkat bahkan bagi bangsa-bangsa. Sebab Yesus Tuhan, Engkau datang ke dunia ini bukan untuk satu bangsa,
tetapi untuk segala bangsa. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami menjadi alat perluasan kerajaan Allah. Bagimulah segala kemuliaan, pujian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.